Beberapa waktu yang lalu saya baca salah satu artikel bahwa tingkat pariwisata kita peringkat itu naik begitu ya. Betul. Setelah gradually naik 36 tahun 2019, 32 tahun 2021 dan sekarang peringkat 22. Hasil nyata komitmen Presiden Jokowi untuk pembangunan infrastruktur terlihat secara jelas di bidang pariwisata. Jadi ada korelasinya begitu ya. Betul. Pak Presiden fokus di infrastruktur, bangun jalan tol, bangun jembatan, bandara, MRT, cepat, pelabuhan, bandara, direvitalisasi, itu semuanya sangat berpengaruh pada kebangkitan pariwisata kita. Begitu. Pak Presiden mencita-citakan supaya pariwisata kita menetes sampai akar rumput. Nah, itulah yang akan direalisasikan di pariwisata untuk desa wisata. Kita itu walaupun naik ke angka 22, itu mengalahkan Malaysia, mengalahkan Vietnam, Thailand. Ipin kalah nih, Ipin. Tapi Mas, di ASEAN itu jumlah wisatawan mancanegara kita nomor 5, Mas. Oh. Malaysia nomor 1, banyak. Itu 20. kenapa? Ya, kembali lagi podcast dari Binagraha. Mana nih penontonnya? Kok sedikit sekarang? Jangan-jangan produsernya ini bayarannya kurang mungkin. Aduh, harus ditambah ini. Gimana gaji? Ya, kali ini kita kedatangan akan ngobrol dengan tenaga ahli muda yang ngurusinya enak-enak ini. Pariwisata dan ekonomi kreatif. Jalan-jalan terus dong berarti. Iya. Ayo. Hadir di sini Monita Mary. Terima kasih, Mon. Terima kasih. Sudah datang di podcast dari Binagraha. Sama-sama. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jalan-jalan terus? Wah, sebutin kemana ini? Saya list satu-satu, udah belum? Tapi ngomong-ngomong bisa nggak saya pindah ke Kedeputian untuk menangani pariwisata nih? Itu. Biar ikut jalan-jalan. Seleksinya ketat. Oh gitu ya? Nanti ini minta izin Pak Deputi dulu. Oh, berarti se-Indonesia sudah mengunjungi semua? Enggak, jadi kita kan memang pariwisata yang periode kedua ini fokus ke 5 DPSP, Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Jadi itu ada Danau Toba, Borobudur, terus Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Dari 5 ini saya baru Borobudur nih. Yang 4 belum nih. Makanya pindah ke Deputian 1. Gitu, ya. Gak pernah jalan-jalan sih ya? Ya, jadi kita untuk optimalisasi resource dan anggaran juga kita fokus ke 5 itu dulu. Kalau yang lainnya prioritasnya gimana? Yang lainnya masuk di RPJMN dalam DPP, Destinasi Pariwisata Prioritas. Tapi tentu saja untuk anggaran dan pembangunannya lebih prioritas yang 5. Oh iya Mon, jadi ngomong soal pariwisata begitu ya. Kita tahu waktu pandemi pariwisata ini kan terhambat. Ya, kita semua lockdown, dipaksa mau tidak mau semuanya berhenti begitu ya, dilarang kemana-mana. Nah, tentu pasca pandemi ini geliat pariwisata akan kembali ke titik yang awal begitu ya. Kira-kira perkembangannya gimana dunia pariwisata kita? Iya, jadi sekarang memang sudah menggeliat ya, tapi memang masih belum optimal karena bayangkan saja pas pandemi kita semua berhenti, tenaga kerja berhenti, betul. Pada banyak layoff, hotel-hotel tutup, restoran juga. Tiba-tiba setelah pandemi mulai lagi perjalanan internasional banyak lagi. Kita harus siap, tapi kita harus mengejar demand yang cukup tinggi ini. Nah, di sini itu apa yang harus kita optimalkan, yaitu pembangunan servis layanan pariwisata yang tadinya mati suri, kita harus bangkitkan lagi. Sudah terlihat di Bali, bahkan sampai Bali itu sekarang over tourismnya mulai lagi. Tapi yang perlu diperhatikan adalah di destinasi luar Bali. Karena begitu pandemi selesai, orang-orang pada ke Bali, tapi fokus kita adalah menyebarkan orang-orang di luar Bali. Itu yang harus kita perhatikan. Karena Indonesia tidak hanya Bali, betul, begitu ya. Maka dari itu tadi saya sebutkan kita sedang prioritas 5 DPSP tadi. Jadi kita pemasaran internasionalnya, pemasaran nusantaranya fokus ke sana. Gitu. Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu saya baca salah satu artikel bahwa tingkat
pariwisata kita peringkat itu naik begitu ya? Betul, iya. Jadi itu peringkat Travel and Tourism Development Index itu dari World Economic Forum. Memang per 2 tahun dikeluarkannya. Jadi tahun lalu kita di peringkat 32. Bahkan pas awal-awal 10 tahun yang lalu itu kita peringkat 50. Jadi ini kita ngegas setelah gradually naik 36 tahun 2019. 32 tahun 2021 dan sekarang peringkat 22. Nah, faktor utama yang bisa ngegas ke peringkat tinggi ini apa? Ya, jadi pertama-tama saya mau katakan bahwa pencapaian ini menandakan kita sudah di arah kebijakan pariwisata nasional yang tepat ya. Jadi Presiden Jokowi memang berkomitmen menjadikan pariwisata itu sebagai prioritas, sektor prioritas kita, sehingga bahkan di salah satu pilar prioritas travel and tourism kita masuk 3 besar di dunia. Nah, ini juga salah satu upaya yang dilakukan mengarahkan di DPSP tadi di luar Bali, kita prioritaskan pariwisata kita di luar Bali, dan secara teknis ini pemerintah dalam artian pemerintah Indonesia Kemenpar mengkoordinasi dengan gercep karena penilaian kita untuk TTDI itu ada di sumber primer dan sekunder. Apa aja tuh? Sumber primer itu kita mereka itu menilai di key opinion leader, jadi acak. Kita nggak tahu siapa, jadi kita harus benar-benar masif kampanyenya. Yang kedua sumber sekunder itu di mitra kementerian lembaga, itu harus update. Karena banyak negara lain yang nggak peduli, nggak update. Jadi mereka WF ambil data lama-lama. Nah, Kemenpar itu menginisiasi prakarsa itu sebuah website supaya untuk saling cross check kita harus update data terkini dan juga indeks pengembangan kepariwisataan nasional. Itu semacam TTDI tapi khusus provinsi-provinsi. Jadi intinya tidak hanya pemerintah pusat saja yang berusaha, tapi pemerintah daerah juga ayo berusaha untuk menaikkan peringkat travel kita. Nah, selama ini apa pembagian peran antara pusat dengan daerah ini bagaimana? Pusat tentu saja menyediakan data yang akurat. Daerah membantu menaikkan pilar-pilar yang dinilai di daerahnya sendiri sesuai dengan yang dinilai dengan WEF. Jadi key opinion leader yang ada di daerah itu bisa ikut melihat perkembangan pariwisata di daerah tersebut. Tidak hanya pariwisata tapi juga investasi yang terkait dengan pariwisata. Karena kalau tidak salah ada orang dari ini Kamar Dagang Kadin juga diwawancara untuk dinilai apakah pariwisata Indonesia investasinya sudah ramah untuk investor, apakah infrastrukturnya sudah memadai dan lain sebagainya. Jadi ini tidak hanya peran pemerintah pusat juga, daerah juga harus, karena kan bisa dari mana-mana ininya. Termasuk pengusaha tentu ya? Tentu saja pengusaha. Ya. Nah, untuk kebangkitan pariwisata kita itu sebenarnya yang berperan siapa saja? Tentu saja semua stakeholder ya. Terutama kalau saya nilai itu dari stakeholder yang membantu pembangunan infrastrukturnya. Jadi memang kalau kita lihat di pilar tahun 2019 itu kita sangat kurang ground and port infrastructure-nya. Seperti infrastruktur pelabuhan, infrastruktur di darat. Tapi sekarang kita naik walaupun memang belum 5 terbesar ya, walaupun memang masih kurang, tapi paling tidak hasil nyata komitmen Presiden Jokowi untuk pembangunan infrastruktur terlihat secara jelas di bidang pariwisata. Jadi ada korelasinya begitu ya? Betul. Pak Presiden fokus di infrastruktur, bangun jalan tol, bangun jembatan, bandara, MRT, cepat, pelabuhan, bandara, direvitalisasi, itu semuanya sangat berpengaruh pada kebangkitan pariwisata kita begitu. Yang merasakan siapa saja kebangkitan ini? Banyak, tentu saja masyarakat sekitar. Nah, jadi selain pengusaha, kita juga sudah fokus pada desa wisata. Jadi nantinya desa wisata juga akan ikut merayakan pariwisata di daerahnya, tidak hanya jadi penonton saja. Itu sudah banyak desa wisata itu? Sudah banyak. Jadi Kemenpar ada program Jadesta, jaringan desa wisata, itu sudah ribuan desa wisata yang terdaftar, dan juga ada anugerah desa wisata. Itu setiap tahun ada 50 desa wisata terpilih yang mendapat
yang masuk seleksi dan nantinya akan mendapat penghargaan untuk dibina lebih lanjut. Jadi desa wisata ini di luar dari 5 prioritas tadi begitu ya? Ada di dalamnya juga. Ada di dalamnya? Betul, sebenarnya terutama di dalamnya, sehingga Pak Presiden mencita-citakan supaya pariwisata kita menetes sampai akar rumput. Nah, itulah yang akan direalisasikan di pariwisata untuk desa wisata. Dan juga tentu saja tidak dilupakan UMKM juga didorong semaksimal mungkin untuk terhubung dengan industri-industri besar di pariwisata dan event-event baik nasional maupun internasional. Ya, terkait dengan kemajuan pariwisata kita nih, Pak Presiden di satu kesempatan saya pernah mengikuti, beliau membuat pernyataan bahwa salah satu target pariwisata kita itu adalah konsepnya berkelanjutan. Itu sebenarnya apa sih yang dimaksud? Jadi konsep berkelanjutan ya, konsep berkelanjutan itu pariwisata yang memperhitungkan 3 dampak Mas, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertama yang lingkungan dulu. Jadi tahun lalu pemerintah mengeluarkan peta jalan dekarbonisasi pariwisata. Jadi jangan sampai pariwisata itu kegiatan pariwisata itu merusak lingkungan, intinya begitu. Iya. Di peta jalan itu dihitung dari energi saver, bagaimana kita tidak boros energi lah. Boros energi ya. Dengan mobil listrik, dengan lampu-lampu di hotel diganti yang hemat energi, dan akan ada sistem monitoringnya. Dan yang kedua menghitung tentang waste management di sektor pariwisata. Apa itu maksudnya? Waste management misalkan ya Mas, di restoran kan, restoran dan hotel banyak food waste. Iya. Betul kan? Nah, itu nanti akan dibangun sistem monitoringnya supaya tidak berlebihan dan kita menjaga lingkungan juga untuk itu. Ini kalau soal food waste ini, saya karena orang kampung jadi tidak menikmati. Jadi meskipun ke hotel, saya kalau makan di hotel ya kembali lagi makannya telo, nasi goreng begitu ya. Paling banter ubi-ubian lah begitu. Kalau yang food waste kayak gitu malah mencret jadi. Satu lagi selain food waste Mas, ini mungkin related. TPA Mas. Apa itu? Tempat pembuangan akhir sampah. Itu kan kita masih kurang. Apa korelasinya itu dengan pariwisata kita? Mas pernah dengar candi sampah nggak? Wah, baru pernah mendengar nih. Nah, jadi ada namanya candi sampah di Borobudur. Itu tumpukan sampah yang menggunung. Iya. TPA Pasuruan. Iya, saya lupa namanya. Tapi di dekat Borobudur, lebih tinggi daripada Candi Borobudur waktu itu pernah. Nah, sekarang di masa pemerintahan Pak Jokowi itu dikepras. Jangan sampai lebih tinggi dari Borobudur dan direvitalisasi jadi menampung lebih banyak sampah. Selain itu, supaya nggak di situ aja, supaya lebih berkelanjutan penanganan sampah di daerah sana, dibuat TPST baru, TPSTR dan TPST regional. Jadi diperbanyak tempat pengolahan sampah. Begitu juga di Danau Toba. Ada TPA baru di Samosir karena kan selama ini jauh. Kalau jauh kan sampah numpuk, wisatawan nggak mau. Iya, betul. Iya, itu untuk penanganan sampah. Itu juga di Labuan Bajo, di Mandalika, kita upayakan yang optimal untuk lingkungan. Tadi masih belum ya, yang ekonomi juga ada, sosial itu juga ada, masuk dalam pilar pariwisata berkelanjutan. Ini tantangan ke depan, ini kan kita pariwisatanya sudah cukup bagus pertumbuhannya, kira-kira tantangan ke depan itu apa yang harus disiapkan oleh dunia pariwisata kita supaya bisa semakin maju lagi, semakin hebat lagi begitu? Siap, Mas tahu nggak, kita itu walaupun naik ke angka 22, itu mengalahkan Malaysia, mengalahkan Vietnam, Thailand. Ipin kalah nih, Ipin. Tapi Mas, di ASEAN itu jumlah wisatawan mancanegara kita nomor 5 Mas. Malaysia nomor 1, banyak, itu 22 juta. Nah itu, kalau kita bedah di pilar TTDI, karena TTDI kan memang tadi Travel Tourism Competitive Development Index, itu memang untuk membandingkan negara-negara supaya kita tahu kelemahan kita itu apa. Iya. Pertama Mas, pasca pandemi ini, kita itu ada penangguhan bebas visa. Jadi dulu 2017 atau 2016 Pak Jokowi itu menekan 169 negara bebas visa. Naik kita. Naik ya. Tahun 2011
sebentar. Gak apa-apa, buka centekan gak apa-apa. Saya nyontek dulu, ini soalnya supaya ada valid angkanya. ini datanya. Tahun 2023 kemarin, Juni, itu bebas visanya dicabut untuk 159 negara. Alasannya untuk menghentikan penyakit yang menurut WHO itu menular. Menular, ya. begitu. Nah, padahal ini low hanging fruitnya kita, karena di situ pilar openness kita itu termasuk 5 terbawah. Padahal dulu itu kita tinggi. Nah, apa artinya jika kita ingin menaikkan wisata kita, walaupun kata BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan Negara itu bilang kalau kita mengembalikan tadi 169, kita kehilangan 3 triliun, Mas, khusus imigrasi. Tapi kan kita bisa dapat dari multiplier effect ke masyarakat. Nggak ada mudaratnya lah, malah akan semakin menguntungkan jika kita memberlakukan kembali bebas visa. Kemenpar sudah minta Desember kemarin 20 aja deh yang jadi target market kita. Tapi sampai sekarang masih belum di ACC, masih belum terrealisasikan. Ya memang ini pilihan sih. DCC-nya di mana ini? Di ACC. Di DCC-nya yang menentukan? Itu yang menangguhkan Permennya Kumham. Kumham begitu ya. Habis ini berarti KSP harus lobby ke Kumham ini. Supaya terus meningkat. Kembali kita jangan sampai kalah oleh negara-negara lain jadi, begitu ya. Itu satu, Mas, pilar openness. Kita masih kalah dari Malaysia. Saya banginin Malaysia karena Malaysia nomor 1 di ASEAN ya. Yang kedua, infrastruktur tentu saja yang servis tadi dan infrastruktur yang tadi saya bilang untuk clean and health itu kita masih sangat kurang. Walaupun tadi saya bilang udah ada pembangunan, tapi untuk pengendalian banjir, untuk sanitasi itu masih perlu dioptimalkan lagi. Infrastruktur untuk konektivitas, perbaikan jalan. Dulu kemarin sempat ada Inpres Jalan Daerah (IJD) kita sebutkan. Jadi pemerintah daerah bisa mengusulkan jalan untuk direvitalisasi, ditingkatkan oleh pemerintah pusat. Supaya aksesnya bisa lebih mudah. Iya, karena pemerintah daerah mungkin anggarannya terbatas ya. Kalau dibantu PUPR kan lebih cepat. Itu sebenarnya sangat bagus, Mas. Jadi kemarin Labuan Bajo mengusulkan untuk akses ke calon lokasi hotel yang akan baru. Itu bisa meningkatkan lagi perkembangan pariwisata di daerah. Nah, mudah-mudahan kedepannya akan ada payung hukum serupa, bisa untuk jalan, bisa untuk infrastruktur dasar tadi sanitasi, sehingga orang kalau mau wisata itu nggak takut-takut, di sana toiletnya jelek, misalkan begitu, di sana nggak ada air. Nah, itu kan yang bahaya. dilakukan oleh KSP apa sih untuk mendorong tadi? Jadi kita hambatan-hambatan. Kita bermitra erat selain dengan Kemenpar juga dengan Kementerian PUPR. Jadi ada program-program pembangunan kawasan mereka kita monitoring dan kita bottlenecking. Rata-rata terkait lahan atau terkait lahan, terkait tumpang tindih peraturan, dan juga kita dorong pembangunan lahan otorita yang tadi saya bilang di 5 DPSP ada 3 lahan otorita calon lokasi baru, misalkan di Borobudur ya tadi Mas saya pernah bilang jangan ke Borobudur semua, nanti penuh Borobudur. Penuh, betul. Dan sekarang sudah akan dibatasi juga. Nah, kita bangun lahan otorita Borobudur sekitar 1 jam dari sana. Jadi nanti di sana orang bisa menambah istilah kita length of stay atau masa tinggal. Masa tinggal di sana, tapi ini suka terhambat kawasan hutan karena masih ada di kawasan perhutanan, suka tidak ada anggaran untuk pelebaran jalannya. Karena pembukaan destinasi baru itu memang tidak bisa instan, Mas. Jadi kita fokusnya lebih ke infrastruktur dulu. Setelah infrastruktur jadi, investor baru bisa masuk. Saat ini yang baru masuk investornya di Danau Toba, namanya The Caldera, Danau Toba. Dan Labuan Bajo baru mau ada 2 investor yang masuk tapi belum pembangunan. Yang tadi Borobudur masih masalah lahan. Jadi kita berusaha ini supaya mudah destinasinya jadi dulu. Selain itu juga kita mengawasi juga pembangunan infrastruktur sanitasi dan pelabuhan sama pengembangan kawasan dari PUPR. Oke, dari tadi perbincangan kita, kira-kira Monita yang sehari-hari bergelut menangani soal pariwisata, ekonomi kreatif, masa depan pariwisata kita ini bagaimana?
Jadi Indonesia memang sudah punya modal yang bagus, Mas. Modalnya bagus. Modal bagus. Jadi natural and cultural resource itu pasti selalu top 5. Selalu lebih tinggi daripada negara-negara tetangga. Yeah. Kalau mau masa depan kita bagus, pemandangan indah saja itu tidak cukup memang. Apa saja itu yang dibutuhkan? Tadi saya bilang infrastruktur pertama, untuk infrastruktur dasar agar kalau wisatawan mau ke sana tidak khawatir mau cuci tangan di mana misalkan. Iya. Padahal kita nggak pernah cuci tangan. Gitu ya. Ya, takutnya nanti ini penyakit menular WHO. Nah, tadi selain infrastruktur dasar sama konektivitas, Mas. Sekarang kan sudah bandara internasional dikurangi memang karena lebih banyak yang ke luar negeri daripada yang ke dalam negeri. Betul, tapi terkait dengan bandara internasional yang dikurangi statusnya itu kemarin saya ke mana Pontianak begitu ya, ada keluhan dari masyarakat di sana. Kenapa bandara di Pontianak itu statusnya diturunkan begitu sehingga membuat tingkat kepercayaan diri warga lokal itu jadi nggak keren katanya begitu. Jadi Kemenhub punya indikator, beberapa indikator yang checklist kalau misalkan ini tidak terpenuhi maka harus dibatasi lah, jadi tidak jadi internasional lagi. Salah satunya adalah lebih banyak yang keluar negeri daripada kita wisatawan datang dalam negeri begitu ya. Tapi kalau ngomong soal dalam negeri, kalau saya sudah membuktikan sendiri nih. Kemarin saya ke Kupang penuh sekali tuh, ke Pontianak penuh, naik kereta pun juga penuh tuh. Karena ini kan musim liburan begitu ya. Itu ibu-ibu arisan begitu itu pasti menghiasi gerbong-gerbong kereta begitu. Betul. Jadi kita juga harus fokus ke wisatawan dalam negeri juga karena itu potensi yang luar biasa. Seperti waktu pandemi dulu China itu bisa menghidupi wisata negaranya dengan wisatawan dalam negeri. Sekarang kita sudah ada kampanye Bangga Berwisata di Indonesia. Jadi kesimpulannya, cintailah berwisata dalam negeri. Wah, tepuk tangan. Ini pokoknya kalau ngomong soal pariwisata pasti indah, apalagi kalau kita diajak begitu ya. Untuk keliling berpariwisata. Terima kasih Manita sudah hadir di podcast dari Binagraha. Mudah-mudahan bermanfaat, sukses selalu dan tetap ikuti podcast dari Binagraha. Terima kasih. Terima kasih.